Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda yang menyatukan kita dalam tuntunan Roh Kudus Allah. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita, karena kita adalah insan yang diciptakan untuk Tuhan, marilah terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudariku, pada pagi hari ini saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita yang tertulis di Mazmur 1 ayat 3. Demikian bunyinya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pernah berkata, pohon dikenal dari buahnya. Seorang anak Allah dikenal dari buah-buah roh yang dihasilkannya. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, ternyata kita menemukan ketetapan bahwa sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai akan menghasilkan buah pada waktunya. Demikianlah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan tuntunan Roh Kudus akan menghasilkan pada waktunya. Kebanyakan orang hanya berprinsip bahwa hanya ingin menimbun kekayaan sehingga mereka menjadi orang-orang yang berbahagia. Banyak orang salah kaprah memahami bahwa berkata bahwa kebahagiaan itu adalah suatu keadaan psikologis. Padahal sebenarnya kita menemukan rumusan yang tepat melalui Alkitab. Tidak selalu orang dalam keadaan psikologis disebut orang yang berbahagia. Tetapi bagaimana orang dalam hidup, dalam sikap etis dan moral, ketika ia melakukan kebenaran-kebenaran, ketika ia melakukan ketentuan-ketentuan, ketika ia mengikuti hukum yang berlaku, sebenarnya mereka adalah orang yang merdeka, bebas dan bahagia. Seandainya saudara menjadi seorang pencuri, meskipun saudara memiliki uang banyak, dari hasil rampokan saudara, saudara tidak akan bisa tenang tidur. Karena saudara berpikir, ada waktunya saudara akan ditangkap oleh polisi. Tetapi lihatlah orang yang miskin, yang tidak pernah mencuri. Mereka yang paling nyenyak tidurnya. Mereka menikmati makanannya begitu bahagia. Bukankah orang yang hidup dalam keteraturan dan batasan itulah orang yang berbahagia? Jika saudara adalah anak Allah, jangan takut untuk melakukan kebenaran sebagaimana firman Tuhan berkata. Memang pada akhirnya orang-orang bisa terbunuh oleh daging. Tetapi Yesus berkata, takutlah akan yang bisa membunuh rohmu. Ketika kita harus mati di dunia ini, karena kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan, kita adalah orang yang bersuka cita karena kita memiliki kasih yang memerdekakan. Dan kita menemukan titik terang bahwa ternyata yang kita lakukan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia, karena Tuhan berada dalam kebenaran. Maka saudara, lihatlah diri saudara akan berbuah pada akhirnya. Pergumulan saudara ini masih pergumulan yang kecil sebagaimana Rasul Paulus katakan, untuk melihat kebahagiaan di masa depan. Berhasillah dalam tuntunan Roh Kudus, berbuahlah sebagai anak-anak Allah, sehingga orang akan dapat menikmati hasil dari kebenaran yang saudara tetap pelihara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan menguatkan saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami bersyukur atas tuntunan-Mu. Engkau menuntun kami sehingga menjadi orang yang benar, bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang akan menghasilkan pada waktunya. Sebagai orang-orang yang telah Engkau pelihara dan telah Engkau tuntun dalam Roh Kudus-Mu kepada kebenaran, kami akan menghasilkan buah-buah kebenaran yang akan dinikmati oleh orang banyak dan berkata, kami adalah anak-anak Tuhan. Terima Tuhan pujian kami dan berkati kami dalam pekerjaan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus
memberkati.